Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ahaditsul Akhlaq. Salah satu kitab karya tulis yang disusun oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala. Dan insya Allah pada malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang hukukul ummal. Apa itu hukukul ummal? Hak-hak para pekerja. Hak-hak para pekerja. Dan kemarin sudah kita bahas tentang pentingnya kita memenuhi hak-hak para pekerja. Kenapa? Karena kalau seorang pemimpin, seorang bos, seorang atasan tidak memenuhi hak-hak pekerjanya, karyawannya, bawahannya, maka ini termasuk perbuatan zalim. Dan perbuatan zalim ini tentu akan dibalas nanti di hari kiamat. Di pertemuan kemarin kita membahas tentang hadis yang menceritakan hewan akan saling mengkisos. Kambing A akan mengkisos kambing B. Karena ketika dahulu di dunia, kambing B jahil kepada kambing A. Singa pun juga seperti itu. Bahkan sampai burung yang terbang di angkasa pun akan diberi kesempatan oleh Allah untuk saling mengkisos. Jika hewan-hewan itu diizinkan oleh Allah untuk saling membalas, apalagi manusia. Adapun hari ini kita akan membahas tema yang hukukul ummal ini, namun pembahasannya saya kasih judul dengan meruginya pemimpin yang zalim. Meruginya atau kerugian bagi pemimpin yang zalim. Bahwasanya pemimpin yang zalim, yang tidak adil, pemimpin yang zalim, yang tidak adil kepada bawahannya, nanti akan menjadi manusia rugi di hari kiamat. Baik, kita simak pembahasan dari kitab Ahaditsul Akhlaq ini. Tafadhal ikra hadisnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Allahumma ufir lana wa liwalidayna wa li aqaribina wa li asatidatina wa li masyayikh jami'a. Qala Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw shay'in falyatahallalhu kul yawma qabla an la yakun dinarun wala dirhamun in kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi rawahul Bukhari. Baik, jazakallahu khairan. Ini adalah hadis yang mungkin sebagian dari kita sering mendengar, dan hadis ini mungkin bisa menjadi jawaban pertanyaan-pertanyaan yang sering antum berikan ke ana di sini. Tentang Ustadz, gimana hukumnya? Ustadz, gimana nanti kalau ada orang zolim ke kita enggak ini? Itu pertanyaan aben kajian ana. Mungkin hadis ini akan bisa menjawab. Teman saya nakal seperti ini Ustadz. Teman saya ngejek saya seperti ini Ustadz. Itu nanti gimana di hari kiamat? Itu nanti gimana saya? Sering, cuma kadang enggak ana baca karena itu berulang-ulang. Nah, ini mungkin hadisnya bisa juga sebagai jawaban pertanyaan antum. Yaitu hadis sahih dari Abu Hurairah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai' falyatahallalhu minhul yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ada di antara kita pernah melakukan perbuatan zolim li akhihi, apa artinya? Kepada saudaranya. Barang siapa ada di antara kita ini, saya dan antum semua, pernah berbuat zolim kepada saudaranya, min irdihi aw syai', baik itu berkaitan dengan harga diri atau sesuatu apapun itu, fal yatahallalhu minhul yaum, sudah seharusnya bagi dia untuk minta maaf hari ini juga. Apa hadisnya ikhwan? Ana ulang ya. Barang siapa yang pernah berbuat zolim kepada saudaranya, saudara sama muslim, baik itu kezoliman berupa harga diri. Harga diri sih gimana? Yang ngenyek, itu zolim mengenai harga diri. Ngenyek fisik, ngenyek wong tua, ngejek keilmuan, ya. Contoh ngecek keilmuan itu gimana? Ya meremehkan teman. Nilainya misalnya lagi buruk, diejek. Gue cecean. Atau ngejek bal-balan time kalah. Harga diri kan? Kebantai maning. Gak usah apa? Ejek-ejekan. Yang namanya permainan ya ada menang ada kalah. Gak usah sampai ejek-ejekan. Apa maning ngasih? Gelut. Tawuran.
asrama ini jejeran tawuran ya wagu lah ya. Antum dipermainkan setan berarti kalau kayak gitu. Terima sebagai seorang lelaki yang memiliki jiwa rujulah, kesatria. Kalah menang ya biasa aja, namanya permainan, masih ada semester depan insya Allah ya. Jadi jangan sampai ejek-ejekan, apalagi berkaitan dengan harga diri. Ngejek fisik, contoh ngejek fisik gimana? Ya nek maaf ini ya, maaf anak nggak nyebut. Misalnya ya misal, nek sing badannya besar misalnya dut gitu. Atau yang badannya kecil apa biasanya ring gitu ya. Nggak boleh ya, nggak boleh. Atau misalnya mengejek wajahnya maaf ini kelihatan sudah berumur misalnya. Terus diajak Pak gitu ya. Om ya. Antum sakit hati enggak? Ya sih. Masya Allah. Berarti antum sudah menghalalkan itu? Antum enggak akan lagi di hari kiamat? Masya Allah. Sebenarnya antum penasaran siapa sih yang pertama? Nanti antum japri ya. Siapa yang pertama ngasih lakop itu gitu. Nah, stop ya. Biar nanti anak tanya coba. Nah, kalau misalnya seperti itu dan ternyata orangnya enggak terima, itu berat ya. Di hari kiamat berat, harus minta maaf. Intermezzo saja, intermezzo ya. Cerita ini. Semoga aja bukan bukan mujahir ya. Semoga anak bukan termasuk mujahirin. Dulu anak kan alumni sekolah umum ya. SMK. Anak pernah ngasih julukan ke teman dengan julukan yang kurang baik. Jangan ditiru ya. Itu posisi anak belum ngaji. Alhamdulillah Allah berikan anak hidayah di kelas 2 SMK. Dan anak waktu itu dengar kajian tentang bahayanya punya dosa sesama manusia. Anak langsung ingat dengan apa yang pernah Ana lontarkan ke teman Ana. Meskipun teman Ana ini sudah terima, nggak apa-apa. Ana tetap minta maaf. Ana masih ingat minta maafnya dulu ketika sedang main sepak bola. Pokoknya lah nggak peduli lah mau dibilang so alim, ya so ini. Yang penting Ana minta maaf. Ya. Ana minta maaf ke dia bahwasanya Ana pernah ngasih julukan antum kayak gini. Maaf ya. Iya nggak apa-apa, bener loh. Aja formalitas iya nih, iya no nggak apa-apa no, ya santai baik. Tak maaf nah, rangkulan. Alhamdulillah lega. Berarti kan ada kepastian, ya, ada kepastian bahwasanya dia memaafkan. Dan anak pun bilang anak berlepas diri, ya, berlepas diri dari ejekan itu. Nah, anak harap cerita anak ini antum tiru minta maaf ya. Udah ditiru. Wah, kayak Ustaz bimbingan kayak gue. Antum berarti niru jahiliyah Ana dulu. Ya. Ana udah berlepas diri. Kalaupun nanti antum berhujah dengan Ana bisa bilang ke Allah, ya, saya sudah berlepas diri ya Allah. Dan tujuan Ana cerita seperti ini supaya antum itu bermental laki-laki. Minta maaf kalau ada salah. Enggak cuma dalam masalah harga diri. Atau dalam segala sesuatu apapun itu yang mungkin pernah mukul, mungkin pernah mencuri, apalagi itu ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fal yatahallalhu minhul yaum." Mintalah kehalalan, mintalah maaf kepada saudaranya itu. Kapan? Al-yaum, hari ini juga. Jadi bukan nanti nunggu Lebaran, bukan. Mongko bela Ustaz. Nek wis bada. Ya nek antum ketemu bada. Kalau ternyata H-1 Lebaran
Antum sudah dicabut dulu nyawane kepriwe jajal. Makanya hari ini, sekarang juga, kalau mungkin teman antum ada di samping antum, minta maaf sekarang. Kalau malu dilihat sama orang, nanti setelah kajian ya langsung minta maaf. Nggak apa-apa, Ikhwan. Nggak apa-apa. Daripada apa? Nanti di hari kiamat antum repot. Nah, wis pada minta maaf, Bro. Nah, Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini kayaknya langsung pada ngapuranan. Aman ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekali lagi ya, cerita ana tadi tujuannya adalah supaya antum niru minta maafnya. Bukan niru masa jahiliyah ana. Nah, kenapa harus ini? Harus hari sekarang juga? Kata Nabi SAW, qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datang suatu hari yang tidak bermanfaat dinar dan dirham. Harta benda itu enggak bermanfaat. Enggak bisa nyogok. Lalu kata Nabi SAW, in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Apabila orang yang pernah melakukan kezoliman ini, dia memiliki amal soleh yang banyak, maka amalan soleh dia akan diambil lalu diberikan kepada orang yang pernah dizolimi untuk menebus kezoliman yang dulu pernah dia lakukan. Eman-eman apa ora? Eman-eman banget. Antum beramal soleh itu kan capek. Yang rajin sholat tahajud, rajin puasa, capek apa enggak? Capek, ikhwan. Masa iya kita mau amalan sholat tahajud kita, amalan puasa kita, lalu nanti dikasihkan ke orang yang kita pernah zolimi? Eman-eman. Lah Ustadz, kalau misalnya nggak punya amalan gimana? Kata Nabi SAW, wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Kalau misalnya orang itu tidak memiliki kebaikan, maka keburukan orang yang pernah dizolimi akan diberikan, ya, dosa-dosanya akan diberikan kepada orang yang dulu pernah menzoliminya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Pembahasan kita tadi tentang apa, ikhwan? Meruginya pemimpin yang zolim. Apakah ada kaitan antara hadis ini dengan pembahasan? Ada kaitannya enggak? Ada. Endi gue kaitannya? Siapa yang bisa jawab? Hah? Apa hadisnya tadi ada bahas tentang pemimpin? Hah? Mana penyebutan pemimpin? Salah cetak? Ya orang. Apa kaitannya, ikhwan? Yaitu di madlamatun li akhihi. Kezoliman pada saudaranya. Pemimpin dan bawahan itu adalah saudara. Apalagi kalau seiman, semuslim. Maka jangan sampai pemimpin zolim kepada bawahan dalam dunia kerjanya. Apa contoh pemimpin bos yang zolim kepada bawahannya? Misal menggaji bawahan tidak sesuai dengan pekerjaan. Atau menggajinya ditunda-tunda. Atau memberikan pekerjaan di luar tanggungannya. Ini pernah kita bahas ya. Ini antara bos dengan karyawan. Akan tetapi kepemimpinan tidak sesempit itu, ikhwan. Bahkan bisa juga antara ketua kelas dengan anggota kelasnya.
Ketua kelas berarti pemimpin apa bukan? Pemimpin. Maka dia harus tanggung jawab dengan kondisi kelasnya. Nek langkah ustadz tekwe aja ngompori kon pada ribut. Ketua kelas malah jadi oknum ya. Di sini tak kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Di sini kalau nggak ada ustadz, manggil ustadznya ke kantor kan? Masya Allah. Jadi ketua kelas itu tanggung jawab. Jangan sampai malah ikutan rame nang kelas. Nggak cuma ketua kelas, begitu pula dengan ketua asrama. Ketua asrama juga pemimpin. Maka antum itu tanggung jawab nek anak santri kok ora keton nang asrama. Jangan sampai antum menjadi sosok yang memudahkan santri untuk kabur dari asrama. Itu nanti ditanya, Ikhwan. Antum akan ditanya oleh atasan antum siapa? Ya musyrif. Musyrif juga akan ditanya siapa? Sama kesantrian. Kesantrian akan ditanya sama siapa? Kepala sekolah. Mudir. Mudir akan ditanya sama yayasan. Yayasan akan ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang takon yayasan? Dua yayasan mana? Kalau kita tanggung jawabnya besar, apalagi yayasan. Nanti ada cerita tentang kepemimpinannya Umar. Tapi cukup apa enggak ini ya? Nah, jadi jangan sampai kita berbuat zolim. Terlebih lagi para pemimpin. Kita baca tafadhol ucapannya Syekh. Laqad nasaha nabiyuna. Laqad nasaha nabiyuna sallallahu alaihi ummatahu nashan 'azim فحذرهم من الظلم وأخبر أن الظلم ظلمات يوم القيامة فالواجب على العبد الناصح لنفسه أن يتقي الظلم وأن يحذره أشد الحذر. Jazakallahu khairan. Di sini penulis mengingatkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW telah memberikan sebuah rambu-rambu peringatan khususnya bagi para pemimpin untuk adil, untuk jangan zolim kepada bawahannya. Kenapa? An-nadzulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezoliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat, ikhwan. Orang yang zolim itu nanti di hari kiamat hawane peteng. Gelap. Kenapa? Karena saking akeh kezoliman. Nanti di hari kiamat kita akan melihat bagaimana orang-orang zolim itu gelagapan. Kenapa Ustadz? Ya karena dia itu gelap, gelap peteng. Dan beliau ini mengucapkan potongan hadis kalau nggak salah ya. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezoliman itu adalah kegelapan di antara kegelapan pada hari kiamat. Fal wajib 'alal 'abdin nasih li nafsihi an yattaqiyadz zulma. Maka sudah seharusnya bagi seorang hamba itu selalu mengingatkan dirinya jangan sampai berbuat zolim. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Anin Nu'man. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu aqwan tada'a lahu sa'irul jasadi sahari wal hum rawahu Muslim. Jazakallahu khairan. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang dibawakan oleh Nu'man bin Bashir. Siapa? An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
perumpamaan orang-orang yang beriman dengan saudaranya yang lain dalam hal kasih sayang, dalam hal mencintai, dalam hal kelembutan, itu seperti satu tubuh. Paham ikhwan? Hadis ini perlu disyarah apa enggak ini? Karena sebagian orang, ya na'udzubillahi min dzalik, mereka itu memakai hadis ini untuk mendukung pemikirannya yang nyeleweng. Kaum pelangi, ya. Jadi kata Nabi SAW, seorang mukmin itu dengan mukmin yang lain seperti apa? Satu jasad. Dalam hal apa? Dalam hal menyayangi. Misal ini, ketika tangan antum, kanan, kiri, yang kiri na'udzubillah min dzalik, yang kiri korengnya kepek. Misal, koreng itu apa? Gatal-gatal. Apakah kemudian tangan antum yang satunya ini akan berdiam saja, ikhwan? Tidak. Antum pasti akan berusaha untuk ngolesi, salep. Kalau misalnya ada yang perih, antum tiup-tiup terus paling di ndul-ndul gitu, ya. Tubuh antum nggak cuma tangan. Bibir antum akan meniup-niup. Perasaan antum akan sedih, nahan sakit. Kepala pusing. Padahal satu tangan sakit, semua tubuh sakit. Nanti di hadis yang selanjutnya. Itu rasa sayang kita kepada teman-teman, saudara-saudara seiman, seperti rasa sayang tubuh kita satu sama lainnya ketika sedang menginginkan sesuatu yang baik. Atau contoh misalnya, ada orang, dia melihat ada sepatu yang bagus mereknya. Lalu dia beli sepatu tersebut. Apakah kemudian orang itu hanya membeli satu saja, ikhwan? Untuk lah kengko sing sikil tengen bae lah, sing kiwe ora usah. Apakah seperti itu? Tidak. Ketika kita membeli yang kanan, maka yang kiri juga akan kita beli. Itulah contoh kasih sayang kita kepada tubuh kita. Pasti akan adil. Nah, seorang mukmin harus seperti itu kepada seorang mukmin yang lain. Lalu beliau memberikan perumpamaannya lagi, idzashtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Dan seorang mukmin itu, dia tadi kan seperti anggota tubuh yang satu. Apabila ada anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh juga akan merasakan sakit. Bahkan kata Nabi SAW, sampai dia begadang, sampai dia demam. Dan itu terbukti. Ketika tubuh kita ada yang sakit, biasanya kita itu minimal ya begadang, kalau enggak awaknya melu anget. Maaf ini ya, ada di antara kita yang sakit gigi. Sakit gigi. Kadang ada yang badannya kemudian panas, ikhwan. Ora tayang turu. Kenapa? Karena ada anggota tubuh yang sedang sakit. Terus sakit apa lagi? Canteng ya. Nah, ya lagi musim kayak. Cantengan. Ketika antum yang cantengan ini ya, semoga menjadi penggugur dosa antum ya. Amin. Ketika antum yang cantengan ini sedang di puncak-puncaknya rasa sakit. Nah, apakah bibir antum bisa diem? Enggak. Minimal apa? Aduh, ngisuk izin ora ya, ngisuk izin ora ya.
Ada ungkapan seperti itu. Kemudian tangan antum makan ngelus-ngelus. Operasi bayar ora ya. Nah, operasi engko lara. Ya lara tambah sakit semua berarti. Dan biasanya kalau sudah mulai agak parah, badan akan panas, ikhwan. Rata-rata kayak gitu. Kalau sakit parah di antara tubuh kita itu, badan akan jadi panas juga. Mumat itu yang paling parah. Dan yang lebih parah lagi, si meninggal ya. Karena ada teman kayak gitu, rahimahullahu ta'ala. Jadi jaga kebersihan ya, jaga kebersihan. Dan katanya kalau itu kan antum terlalu dalam itu, ngetok kukunya ya. Ngetok kukunya. Ya yang normal-normal aja lah. Nah, itu sakit ikhwan. Dan ketika merasakan sakit itu, sekujur tubuh merasakan. Sekujur tubuh merasakan. Demikianlah seharusnya kita menjadi seorang mukmin. Ketika ada saudara kita sedang sakit atau sedang butuh bantuan, kita juga minimal merasakan susahnya dia dalam menahan sakit, menahan susah, ya, kebutuhan. Sudah masuk? Belum. Kita sebagai seorang mukmin harus saling menyayangi dan saling peka. Ya. Demikian pula sesuai dengan pembahasan kita, yaitu seorang pemimpin harus sayang kepada karyawannya. Jika ada karyawannya yang sakit atau terkena musibah, sebisa mungkin seorang pemimpin itu yang paling pertama jenguk, ngasih contoh yang baik. Ya enggak cuma pemimpin dalam masalah pekerjaan. Kita kembali lagi tadi, pemimpin kelas ya. Minimal itu harus tahu kancane meriang apa. Kadang anak tanya, ini mak nggak masuk kenapa? Nggak tahu Ustaz, sekelas masa orang ngerti kabeh. Lah ketua kelasnya kepriwe? Minimal harus tahu, ikhwan. Itu jiwa kepemimpinan antum harus dipertanyakan kayak gitu. Begitu pula dengan ketua asrama. Juga harus peka. Ketika ada temannya yang mulai agak nggak enak badan, antum sebisa mungkin tanya itu. Jangan dibiarkan, apalagi kalau santri yang pendiam. Subhanallah. Ada ikhwan, seorang mahasiswa, kisah nyata ini, dia adalah orang yang sangat pendiam sekali. Sampai ngalami sakit pertama lambung. Kemudian tipes, kemudian sakit parah bagian organ dalam. Karena dia dulu konsumsinya es yang ada pewarnanya. Makannya junk food. Makanan-makanan yang cepat saji. Minumnya yang berwarna-warna. Dan dia seorang yang pendiam. Sampai pada akhirnya singkat cerita dia pun meninggal. Sing kebangetan siapa? Kanca seasrama nih. Kenapa aku nggak diajak ngobrol? Kenapa nggak ditanya sakit apa? Ustadz itu pendiam, makanya pendiam harus diajak ngobrol, jangan dibiarkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ana dulu pernah sempat menjahili perempuan semasa SD. Bahkan pernah anak perempuan itu nggak mau sekolah, Ustaz. Allahu Akbar. Mau minta maaf tapi nggak tahu lokasi sekarang di mana. Apakah ada cara lain agar terampuni dosa ana, Ustaz? Atau harus menemui perempuan itu sekarang juga? Masya Allah. Dikhawatirkan ada udang di balik rempeyek ini ya. Yang pertama ya, sebagaimana yang tadi kita telah bahas, jika urusannya dengan manusia, maka harus minta maaf secara langsung. Nah terus kalau masalahnya kita nggak tahu dia di mana sekarang, ya. Nggak tahu lokasinya di mana, tinggalnya di mana, bahkan mungkin wajahnya sudah pangling, berubah karena operasi plastik mungkin, ya. Karena perawatan. Terus gimana Ustadz? Mungkin bisa antum tempuh ya dengan cara antum tanya yang pertama ini. Tapi antum niatnya harus tulus ya. Harus tulus, benar-benar minta maaf, nggak ada niat lain. Nggak boleh anak tujuan lain. Ingat niatnya harus benar-benar minta maaf.
antum bisa tanya ke coba teman SD antum yang lain yang tahu informasi anak tersebut. Tanya satu-satu. Orang yang pertama antum kenal, tanya dulu. Kemudian kalau misalnya sudah tahu, antum jangan langsung hubungi anaknya. Kalau bisa hubungi orang tuanya. Udah berani ngelamar Ustaz, ya enggak. Antum jelaskan, kalau saya dulu pernah salah ke putri panjenengan Pak. Salah apa gue? Nah, ya salah bien melakukan ini dan ini, ngecek. Nah kalau antum sudah diizinkan, maka ya antum bisa dengan cara temui, atau kalau antum takut fitnah, ya, antum takut fitnah terjadi, maka antum titipkan kepada orang tua antum permintaan maaf, ya, permintaan maaf. Ustadz, kalau sudah berusaha seperti itu, cari ke sana kemari nggak nemu, gimana Ustadz? Ya antum, yang kedua, perbanyak istighfar, dan yang ketiga, perbanyak sedekah atas nama orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apa ini? Masya Allah. Nanti ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, izin tanya. Ana mau minta maaf kepada teman Ana, tapi dia tidak mau. Itu gimana Ustaz? Ya tadi itu, antum berbanyak amal soleh saja, ya. Atau sedekah atas nama dia. Ya mumpung antum masih di pondok, ya sering-sering bujuk lah. Kita damai bela ya, damai lah. Damai larang kok. Ya njaluknya pira. Ya nggak sampai segitunya lah. Minta maaf ya kan. Dan yang dimintai maaf itu ya legowo lah. Orang yang memberikan permaafan itu apa Ikhwan? Dia mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini tadi ada yang nanya, jika saya memukul nyamuk karena nyamuknya gigit, nanti siapa yang dibalas Ustaz? Syukron. Itu antum sudah membalas kisosnya nyamuk ya. Jadi enggak apa-apa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Untuk hewan yang mengganggu kita lalu kita menyingkirkannya, maka itu tidak mengapa. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum. Wa naqtatim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.